Hai Sobat Servis. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan mesin kompresor. Untuk kerusakan dari mesin kompresor ini tidak aktif atau ngejim. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan lakukan pengetesan terlebih dahulu. Saya akan pasangkan tang ampere untuk melihat berapa arusnya. Oke ya, kita lihat arusnya. Apabila normal maka arusnya akan stabil, tidak protect overload. Oke, saya berikan sumber terlebih dahulu, perhatikan. Nah, lihat ya, arusnya cukup besar, yaitu di 7,3 ampere. Kemudian nanti tidak lama overload protect. Untuk kerusakan seperti ini akibat karena piston tidak bergerak, jadi model macet gitu ya. Bagaimana cara memperbaiki mesin kompresor yang mengalami macet seperti ini? Terkadang bisa kita gedor ya, ketuk, atau mungkin bisa kita tambahkan kapasitor starting. Ya, oke. Saya akan lakukan dengan memaksa menggunakan kapasitor starting yaitu 34 mikro. Untuk pemasangan kapasitor starting ini kita hubungkan saja di pin running dan start. Oke. Oke, ini sudah saya pasang kapasitor 34 mikro pada pin running dan start. Ini running ya, ini sama satu soket, dan ini startingnya. Nah, apabila memang beruntung maka mesin kompresor akan aktif ya, mudah-mudahan bisa. Oke, kita tes. Lihat ya berapa arusnya. Saya berikan sumber. Lihat, arusnya masih di 6,7. Jadi mesin kompresor juga tidak aktif. Lalu overload protect. Oke, saya cabut dulu. Nah, jadi untuk kerusakan seperti ini kemungkinan tipis ya, walaupun dibantu dengan berbagai macam cara. Salah satunya solusinya ya harus kita lakukan pembelahan. Untuk melakukan pembelahan bisa dilakukan dengan digerinda di bagian bawah las-lasan pabrik. Ini las-lasan pabrik. Saya akan gerinda di bagian bawah ini sekeliling. Nah, nanti kita bisa lihat apa yang terjadi di dalam ya. Oke, saya akan melakukan proses penggerindaan terlebih dahulu. Dan untuk melakukan proses penggerindaan, sebelumnya kita harus kuras dulu oli yang ada di mesin kompresor ini, sambil kita tahu berapa takaran olinya ya. Oke, saya siapkan. Cara mengurasnya cukup mudah. Oli akan keluar di area pipa balik. Nih, pipa balik. Jadi terserah mau yang sebelah sini atau sini sama saja.
Kemudian yang pipa tekan ini adalah pipa tekan, dan ini tidak akan mengeluarkan oli. Ini saya coba di sini. Nah, ini. Olinya masih bening. Apabila olinya masih bening, ini masih ada kemungkinan bisa kita perbaiki. Namun kalau olinya itu sudah hitam ya, itu sangat berisiko untuk dilakukan perbaikan karena sudah terjadi pergesekan yang berlebihan. Nah, ini ya. Oke. Untuk takaran olinya seperti ini, kurang lebih sekitar 50 sampai 60 cc. Ya. Jadi takaran olinya sebenarnya tidak perlu banyak-banyak ya. Yang penting cukup untuk melumasi mesin kompresornya ini. Oke, baik teman-teman, saya akan lakukan proses pengerindaan pada mesin kompresor ini. Baik teman-teman, proses pengerindaan sudah selesai. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa lihat nanti ya bagian dalamnya ini.
Oke, jadi untuk melakukan proses penggerindaan ini kita lakukan di bawah lasasan pabrik sekeliling. Nah, seperti ini. Jadi untuk kopnya yang bagian atas ini tetap utuh. Serpihan material bekas gerindanya ini tidak masuk ke dalam. Oke, saya lihat. Nah, seperti ini. Ya. Jadi untuk melakukan proses penggerindaannya seperti ini ya. Yang pertama yang harus kita cek, di sini ada stang piston. Ini pistonnya. Ini harus bisa bergerak dengan lancar. Nah, perkiraan saya mungkin masalahnya ini. Pistonnya macet atau mungkin ini crankshaftnya ini macet ya. Kalau yang normal itu kita putar bisa. Ini macet ya. Nah, oh iya. Macet, teman-teman. Nah, tidak bisa bergerak. Oke. Ini ada dua kemungkinan. Yang macet ini pistonnya atau mungkin di crankshaftnya ini. Jadi bagaimana caranya supaya ini bisa lancar kembali? Oke, caranya kita bisa putar paksa. Ya. Bagaimana caranya supaya ini bisa lancar kembali? Namun sebelum kita putar, kita harus berikan pelumasnya di bagian area. Nah ini ya, kita berikan saja pelumasnya di sini. Di sini banyak. Oke, setelah itu baru kita putar paksa. Nah, sudah mulai bergerak. Nah, seperti ini teman-teman. Sudah mulai bergerak. Oke. Oke teman-teman, jadi sudah bisa mulai bergerak. Nah, seperti ini. Selanjutnya tinggal kita pancing saja ya dengan listrik.
Oke, jadi setelah sudah bergerak sedikit seperti ini ya, kita bisa berikan PTC relay dan overload. Kita akan paksa saja. Untuk kapasitor starting saya rasa belum perlu. Oke. Apabila terjadi pelumasan, maka di area ini akan melumasi secara otomatis. Jadi untuk menghindari percikan oli yang berhamburan, ada baiknya kita tutup di area sini. Oke, nah seperti ini. Jadi kita tutup dan saya pasang tang ampere. Oke. Jadi kita bisa lihat nanti ya, apabila dia normal, maka arusnya tidak akan tinggi. Ya, saya berikan sumber. Perhatikan. Nah, arusnya di 1,2 ampere ya. Yang pasti ini mesin kompresor aktif. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan olinya ini. Nah, ya. Proses pelumasan berlangsung. Dan kita tes pressnya. Wah, oke. Jadi sudah mantap ini. Kita biarkan dulu tes running ya. Baik teman-teman, setelah saya tes running ya, harusnya tetap stabil ya di 1,2 ampere. Proses pelumasan juga terjadi. Perhatikan. Bodinya naik, melumasi bagian-bagian vital pada mesin. Oke, saya matikan dulu. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya bisa kita lihat. Jadi untuk pergerakan rotornya juga sudah lancar nih. Nah, apabila sudah seperti ini, sudah tidak ada masalah ya. Oke. Langkah selanjutnya tinggal kita kuras lagi olinya. Lalu kita tutup dan dilakukan pengelasan ya. Oke, saya kuras dulu olinya. Lalu saya akan melakukan proses pengelasan.
Baik teman-teman, setelah saya lakukan pengurasan oli, dan olinya kurang lebih sekitar 50 cc. Jadi nanti pada saat selesai nanti bisa kita tambah sedikit ya. Namun apabila tidak masalah sih. Saya rasa masih cukup. Oke. Selanjutnya tinggal ditutup. Oke, siap. Kita las kembali. Namun untuk tabelnya ini bisa kita kupas dulu ya. Kita kupas, baru dilakukan pengelasan, nanti bisa ditempel kembali apabila sudah selesai. Oke, saya lakukan pengelasan terlebih dahulu. Baik teman-teman, untuk melakukan proses pengelasan saya menggunakan kawat las RD460, ukurannya 2 mili. Nah, ya. Oke, saya akan langsung lakukan proses pengelasan. Oke, untuk hasil las-lasan yang baik, nah seperti ini ya. Jadi benar-benar tertutup. Jadi saya akan las keliling sampai selesai ya. Oke, saya skip saja dulu untuk proses pengelasannya. Oke teman-teman, ini sudah saya lakukan proses pengelasan keliling. Seperti ini hasilnya. Saya rasa sudah cukup. Dan bisa kita lihat ya. Nah, seperti ini hasilnya setelah lakukan pengelasan. Oke, nanti kita bisa rapikan, kita gerinda ya. Oke. Hasilnya seperti ini, pastikan tidak ada lagi kebocoran ya. Oke, nanti saya rapikan dan kita akan lakukan pengetesan ya. Baik teman-teman, setelah selesai dilakukan proses pengelasan, selanjutnya saya akan rapikan las-lasan yang kurang rapi ya. Saya gerinda dulu. Nah, seperti ini.
Jadi saya rapikan sekeliling supaya nampak rapi. Oke, saya skip dulu ya proses perataannya ini. Baik teman-teman, setelah saya lakukan penggerindaan ya, sudah saya las, saya rapikan. Nah seperti ini ya, sudah terlihat rapi. Selanjutnya kita akan melakukan pengecatan. Ini kita tutup ya yang pin soketnya. Oke. Jadi untuk mengetahui las-lasannya itu bagus atau tidak cukup sederhana. Kita bisa lihat di sini tidak ada bercak oli sedikit pun. Jadi apabila ada las-lasan yang kurang sempurna itu bisa terlihat di area ini, biasanya ada bercak oli. Namun apabila terlihat kering, artinya sudah yakin tidak akan ada kebocoran. Oke, langsung saja saya lakukan pengecatan terlebih dahulu. Ya, kita cat. Jadi terlihat seperti baru lagi. Oke teman-teman, ini sudah saya lakukan pengecatan ya. Tinggal tunggu dikeringkan terlebih dahulu. Nanti kita akan lakukan pengisian oli dan mesin ini siap digunakan. Baik teman-teman, di sini setelah saya lakukan pengecatan, kondisinya sudah kering ya. Bisa kita lihat ya, nampak seperti baru lagi ya. Oke, saatnya saya lakukan pengetesan. Yang mana di sini kita harus masukkan kembali pelumasnya. Nah ini ya, untuk takaran olinya kurang lebih 50 cc. Ada baiknya kita tambahkan sedikit. Gunakan oli yang sesuai dengan spesifikasinya, yaitu untuk refrigerant R134. Oke, saya tambahkan sedikit. Oke, kurang lebih ya sekitar 60 atau 70 cc, saya rasa sudah cukup. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana cara memasukkan olinya ini ke dalam mesin kompresor? Caranya, kita bisa masukkan oli itu dari pipa hisapnya ini ya. Di sini ada pipa hisap sebelah kanan dan kiri. Bisa dimasukkan lewat sini dan bisa dari sini. Namun lebih baiknya kita masukkan dari sini. Apa perbedaannya bila dimasukkan dari sini, dari sebelah kiri dan kanan? Perbedaannya apabila kita masukkan oli dari sini, maka oli akan jatuh ke bagian bawah dan tidak akan keluar melalui pipa tekan. Sedangkan apabila kita masukkan dari sini, maka sebagian akan jatuh ke bawah dan sebagian akan terhisap kembali keluar menuju pipa tekan. Nah, untuk menghindari hal tersebut kita harus tentukan yang mana pipa hisap yang tepat untuk memasukkan oli. Bisa kita lihat dari kepalanya ini. Kita ambil kepala yang paling terendah. Nah ini ya, kepalanya nih, yaitu bentuknya rata-rata seperti ini. Jadi apabila yang paling
tinggi ini adalah kepala pistonnya. Jadi jangan masukkan oli dari area terdekat kepala piston. Nah, seperti ini ya, ini kan dekat. Jadi jangan dari sini. Jadi baiknya dari sini maksudnya ya. Oke, langsung saya praktekkan. Kita bisa gunakan selang nanti. Yang pertama kita pasang dulu overload PTC relay. Lalu siapkan selang. Kita pasang di sini. Oke, seperti ini ya. Kemudian olinya kita taruh di sini, nanti akan menghisap ini. Ini. Kemudian nanti ini kita berikan sumber sambil ini kita tutup ya, pipa hisap sebelah kanannya kita tutup. Jadi kita harapkan yang pipa hisap sebelah kiri ini akan menghisap. Oke, nah. Oke, saatnya saya akan lakukan pengisian oli. Nah, ini ya. Oke, saya tutup gini, kemudian saya berikan sumber. Nah, olinya terhisap, ya, masuk. Nah, masuk. Oke, dan terbukti di bagian pipa tekannya juga tidak ada keluar oli. Nah, seperti itu cara pengisian oli pada mesin kompresor ya. Jadi apabila kita hisap sebelah sini, maka otomatis akan keluar karena terhisap. Ya, mungkin teman-teman yang masih ragu lewat pipa mana nih bagusnya, lewat sebelah kanan apa kiri. Nah, tidak jadi jaminan. Kita harus lihat kepalanya ini. Ada kadang kepalanya di sebelah kanan, ada sebelah kiri ya, yang tonjolannya ini. Jadi kita patokannya jangan mengisi di area dekat tonjolan. Namun ada yang mesin kompresor itu bentuknya bulat polos. Nah, kalau bentuknya bulat polos itu kemungkinan besar itu pistonnya di bawah, jadi tidak masalah mau di sebelah kanan atau kiri, tidak masalah teman-teman. Nah, itu saja ya. Jadi saat ini mesin kompresor sudah running, bisa kita lihat arusnya. Oke, arusnya di 1,1 1,9. Nah, ini dan untuk label kompresornya bisa kita tempelkan lagi sini. Nah, oke. Dan kondisi presnya sudah mantap ya. Oke, jadi mesin kompresor ini siap digunakan kembali. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya, dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.